والإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان من جاه سيد ولد عدنان جامعة بكلية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita aturkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali pada malam ini alhamdulillah syukurillah kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dan berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kita berniat i'tikaf dalam ini masjid selama kita berada di dalamnya sunat karena Allah Ta'ala dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta dosa-dosa dan kesalahan kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dapat barokah dan anugerahnya yaitu ilmu yang bermanfaat yang membawa keselamatan hidup kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak jemu-jemunya dan tidak henti-hentinya lah. Marilah selalu kita sambungkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi kita junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini kita meneruskan ta'lim kitab Kifayatul Mubtadi'in atau Tauhid sampai pada halaman 19. Yaitu adalah tentang kalimat tauhid atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mungkin sudah lebih mengetahui dan bahkan kita sering mengucap kalimat ini adalah kalimat tahlil, kalimat zikir, kalimat tauhid, yang mana ini adalah kalimat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah itu mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya oleh Rasulullah, barang siapa adalah akhir kalamnya itu sebelum dia mengakhiri hayatnya bisa membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, niscaya dari Rasulullah orang ini adalah ahli surga. Rasulullah, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, bagaimana kalau orang itu pernah berzina, pernah mencuri, alhasil berbuat maksiat? Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraqa, sekalipun ya Nabi
itu pernah berzina dan juga mencuri sekaligus. Nah, itu artinya lah kita pahami, ya bukan berarti kalimat ini terlalu mudah dan murah harganya. Kalau orang memang dimudahkan Allah lisannya mengucap la ilaha illallah, itu artinya dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu misal bercagar kepada bapak aja mencuri apakah penting kau painai beranak mati membaca la ilaha illallah. Ih, kawak kan kayak itu apa? Kawak kita menghendaki lidah kita ini membaca itu menurut kehendak kita awal. Nah, ada kawak mun kada ampunnya juga nang menggerakkan lisan kita mengucap itu. Siapa yang dimudahkan Allah? Tentunya orang-orang yang mudah juga kepada Allah, bertaubat, minta ampun lawan Allah. Sehingga hadis itu sangatlah rahasia, maknanya itu sangat rahasia dan dirahasiakan. Walaupun makna harfiahnya mudahnya, siapa akhir kalamnya la ilaha illallah nanti masuk surga, nyaman aja artinya kepahamannya. Siapa aja. Lalu umpama kita bacakan kayak itu, barang aja itu mencuri, berzina, kenapa? Penting kamu bila anak mati kan aku bacaan itu. Ii, amun kawa kayak itu. Kalau kata kawa, kayak itu. Dan jadi mudah-mudahan kita barokah daripada ilmu para ulama dan tentunya kitab yang kita pelajari ini, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah mengucap kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Amin Allah, amin. Nah, lalu apa kerana makna dari kalimat yang mulia ini? La artilah itu tidak ada, atau ada gitu. La ke bawah, yang ada kitabnya buka perhatikan. La itu kalimat nafi, artinya la itu adalah kalimat yang artinya nafi itu meniadakan. Meniadakan itu ya kadadat maksudnya. Seumpama kita bepajar kayak napa-napa nang timbul dalam pikiran kita, tolak gitu, tiada gitu. Artinya kada itu ada, lain Allah. Apapun yang diingat oleh pikiran kita, apalagi oleh hayalan kita, semakin jauh pada dasarnya hayalan. Intinya la itu adalah kalimat nafi, artinya meniadakan. Ilaha itu kalimat manfi, kalimat sesudah la tadi huruf nafi, maka kalimat setelah la itu maka manfi artinya ini nang ditiadakan, artinya inilah nang kita tolak, artinya yang ditiadakan yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Dan artinya tidak ada apapun bentuk hakikat ketuhanan selain Allah, itu tidak ada. Bahasanya kayak gitu. Jadi mutlak Tuhan yang mana tidak ada selain Allah. Nah, di sini jelas banget itu imannya atau yang dipercayai oleh orang-orang Muslim, terutama orang yang kata Islam, sebenarnya manuhanakan api, orang Majusi manuhanakan Nabi Isa,
orang Kristen ada Tuhan Yesus ya, ada Tuhan Abi, ada Tuhan apalagi dewa macam-macam agama Hindu, Buddha macam-macam itu. Alhasil semua Tuhan yang dituhankan selain daripada Allah. Kalau orang Islam, orang beriman mengatakan la ilaha, semua itu sudah hapus, tidak ada. Ya, itu ibadah itu orang beriman lah. Jadi gitu orang beriman ini sekali mengucap la ilaha, ternyata dalam hatinya sudah meniadakan semua hakikat ketuhanan apapun selain Allah. La, tidak ada. Hapus itu sudah tak. Kalau bang ada lagi menyorong-nyorongnya dalam pikir kita, Tuhan Allah lain, tidak ada jenis apapun Tuhan yang selain Allah, tidak benar itu. Cuman ada cumannya, ketika kita mengucap la bukan berarti kosong, lalu ada aja Allahnya tuh betul. Jadi jangan habis mengucap la ilaha illallah lalu dalam hati tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan illallah, melainkan hanya Allah, hanya ada pulang Tuhan. La ilaha ada Tuhan pulang, illallah ada pulang. Jangan kayak itu, jadi guru jangan. Kayaknya kita kafir iman, kafir iman, murtad karena jadinya berzikir. Jadi apa maksudnya? La ilaha itu tertuju kepada selain Allah aja, maka ada. Sudah batungguan aja Allah ada. Cuman itu tujuannya kepada hal-hal musyrik, menjadi syarikat kepada Allah. Dan makanya kita tahu ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah dihadang sudah, artinya dan isyarat sudah ada Allah. Jangan habis selalu lah kalau Allah ada dajjal, jangan. Karena kita kafir, Islam kafir, iman kafir, iman. Jadi berzikir murtad jadinya dilakukan. Jadi walaupun banyak makanya kadang-kadang ulama atau berzikir la ilaha, tangan sedikit ini main itu sudah. Bukan la itu sama sekali tidak ada Tuhan. Tuhan tetap ada, iya itu Allah. Cuma nang selain Allah lah, nang ada. Nah, paham banyak kalau sudah bukan. Nah, makanya kita syahadat asyhadu an la ilaha, ketinggalan sudah. Waktu tahiyat sudah ketinggalan, tunjukkan mengisyarat bahwa Allah ada. Kita sedia sudah, sebelum ada alam, sebelum ada Tuhan yang dituhankan oleh orang-orang yang sesat, Allah sudah. Yang cuma ini artinya adalah kalimah nafi manfi, tidak ada Tuhan, tidak ada hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah yang sebenarnya. Lalu illa mujur ada tasydidnya itulah illa, jangan kata ilah aja la ilaha illallah, kata illallah gitu, jangan illallah, jangan kata bersabdu lah, jangan itu kayak ilah sok kali bacanya. Ana azhabu ila suqi, saya pergi ke pasar. Itu ilah arti ilah tuh ke mana? Karena ilah kecuali artinya atau melainkan. La ilaha illallah itu, jangan la ilaha illallah. Banyak itu begitu. Intil mana gitu tuh. Anak bubur bacaan dan artinya lain. Tidak ada Tuhan kepada Allah, bukan kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kepada Allah. Ilah itu kepada nang bujur la ilaha illallah. Nah, gitu.
Illa itu artinya kalimah isbat. Setelah tidak ada yang sebenarnya Tuhan selain Allah, illa kecuali. Isbat artinya itu menetapkan. Setelah tidak ada, lalu apa karena ada? Ini memang tetap nih. Makanya tadi jangan ketika la ilaha itu kosong juga, yang sudah ada Allah yang kita iman itu sudah ada. Jadi jangan habis selalu lah kalau Allah kosong sama sekali tidak ada tukang Tuhan untuk kafir kita. Illallah kecuali Allah yang ada, beriman kurang, la ilaha kurang, kafir kurang. Nah jadi jangan. Lawan membaca la ilaha illallah jangan dipotong-potong, jangan. Ini bahan apakah la ilaha la ilaha illallah bila la ilaha ambis kada ada Tuhan juga tidak ada Tuhan, berarti kada ada Tuhan. Nah illa malaikat atau kecuali atau isbat tadi menetapkan. Nah siapa sebenarnya Tuhan? Allah. Ini kalimat musbat atau kalimat yang ditetapkannya, artinya yang ditetapkan yaitu hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita azza wa jalla. Nah, tiga itu. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hakikat Tuhan yang sebenarnya disembah tidak ada melainkan ini isbat yang ditetapkan hanyalah Allah yang sebenar-benar Tuhan yang berhak disembah. Selain daripada Allah tidak ada tempat haknya untuk kita sembah, tidak ada. Kenapa? Karena itu tidak berhak dia menjadi Tuhan. Karena yang berhak menjadi Tuhan hanya Allah yang esa, tidak ada yang lain. Jadi jelas sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita baca habis sembahyang 10 kali diulang-ulang. Kenapa itu pada hulu imbah kita salat sebelum wiridan lain kita boleh baca. Nah ini nampak itulah artinya sebagai kita menghilangkan bentuk kemusyrikan syirik kita kepada Allah. Nah mungkin macam-macam kita ini menyerupakan Allah dengan sesuatu macam-macam, baik nang nampak atau kada nampak, nang samar-samar ataupun nang remang-remang, itu supaya dihilangkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul muluk, hanya bagi Allah lah kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya bagi Allah jualah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. 10 kali itu kita pulih-pulih. Artinya supaya kita sehabis ibadah kepada Allah, menyembah Allah, jangan ada lagi kecenderungan hati kita untuk mensyarikatkan zat sidin dengan sesuatu yang kada benar. Jangan meminta hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, jangan minta kepada kuburan, kepada pohon kayu, kepada gunung apa. Kalau kita luas sangat itu apa aja. Kadang-kadang hati kita nih condong syirik kepada Allah. Nah mudahan dengan kita banyak la ilaha illallah itu dihapuskan, dihilangkan. Karena itulah karat tagar nang berat kayaknya dibilang iman kita kepada Allah. Nah, karena ibadah sebanyak apapun kalau hatinya syirik kepada Allah, sia-sialah nilai ibadahnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan ampuni kalau kita mensyarikatkan Allah. Tuhan sidin sangat benar murka.
Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu jar Allah kezaliman yang sangat besar. Perbuatan zalim kepada Tuhan yang paling dimurkai Allah adalah orang syirik. Sangat benar sih. Menduakan sih sangat benar. Bahkan lebih marah, lebih sakit daripada seorang istri yang lakinya menduakan, memadu bininya. Syariat dalam hadis itu, kalau ada seorang perempuan pencemburuan, itu cuma sebagian kecil daripada sifat Allah yang maha pencemburu lagi itu kan. Kalau menang bibinian tuh anak-anak artinya tuh sangat lawan laki lantaran diduakan kira-kira datang ke rumah tuh kira-kira ada batakas lagi rumah dapur dihamburakannya pulas tilam terbalik pokoknya ada mau naik tuh anak dapat susu untuk lawang nah kayak itu kan Allah bang itu cuma makhluk sidin nang sangit diduakan hatinya ampun nang sifat bang makanya di Quran itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tuhan gak ada mengampuni kecuali kita bahasa di hadapan sidin mengucap dua kalimat syahadat dan bertaubat. Sama seorang suami ini kiasnya dulu namun hendak kembali lawan bini nang sakit tadi ayo bahasa nang tadi dibuang bujur-bujur kalau perlu hapinya tinggal juga rujok bujur-bujur bambi basumpah bujur-bujur kira-kira tuh gitu gairah lagi tuh nang bini bisa jadi kayak gitu modelnya emang tulus tuh daripada tamsil misal kayak itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadi mudah-mudahan Allah selalu memelihara iman dan Islam kita dan mengikhlaskannya hati kita dalam beriman. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Wabil khusus dosa almarhumah Nurma binti